Kebutuhan listrik masyarakat Indonesia terus meningkat. Sementara pasokan listrik dari perusahaan listrik negara (PLN) dianggap kurang memenuhi kebutuhan. Sumber energi terbarukan menjadi wacana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di Bantar Gebang sudah ada pembangkit listrik yang berasal dari sampah buangan warga Jakarta. Sanggupkah pembangkit ini memenuhi kebutuhan listrik? Berikut liputannya. Beginilah aktivitas di tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang. Setiap harinya tidak kurang 5.000 sampai 6.000 ton sampah dari DKI Jakarta menumpuk di sini. Di salah satu sisi lokasi pembuangan sampah terlihat aktivitas mesin generator pembangkit listrik milik PT Godang Tua. Perusahaan rekanan pemerintah Jakarta ini mendapat hak mengelola sampah di Bantar Gebang. Perusahaan ini mengelola sampah untuk dijadikan energi listrik sejak tahun 2008. Salah satu daripada kegiatan yang kita tawarkan kepada pemerintah DKI Jakarta dalam rangka mengelola sampah di Bantar Gebang adalah bagaimana memanfaatkan gas metan menjadi energi listrik ya. Jadi gas metan itu listrik lah. Gas metan yang dihasilkan dari sampah dialirkan ke turbin atau pembangkit. Ini kita bor dengan membuat sumur gas ya. Kemudian kita masukkan pipa. Dari pipa tersebut pipa yang corporate itu supaya gas masuk ya. Baru kemudian itu yang disambung dengan pipa-pipa collecting kemudian dimasukkan kepada pipa induk ya. Dan pipa induk inilah yang membawa ini kepada power plant atau powerhouse. Nanti di sana diproses gas metan menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Sampah yang ada di Bantar Gebang dapat diolah menjadi energi listrik karena banyak mengandung gas metan yang dihasilkan dari sampah organik. Bisa dua langkah ya, dari sampah menjadi energi listrik. Kalau proses yang terjadi di TPA Bantar Gebang, itu sampahnya kan sampah campuran. Tetapi yang bisa menjadi gas itu hanya sampah organik saja. Dalam suasana anaerobik, artinya tidak ada oksigen, dia akan menghasilkan gas yang namanya gas CH4 dan gas CO2. Hanya dalam proses kurun waktu 2 minggu, sampah sudah dapat mengeluarkan gas metan atau CH4 yang akan dijadikan bahan bakar generator untuk menghasilkan listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari sampah ini digunakan untuk menambah pasokan listrik Jawa dan Bali melalui PLN. PT Godang Tua Jaya Zona 3 telah melakukan kontrak dengan PLN. Itu kita sekarang sudah mensuplai 10 megawatt. Dan nanti kita rencanakan mungkin tahun depan sudah 26 megawatt. Inovasi yang dikembangkan oleh PT Godang Tua ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan krisis energi di masa mendatang. Teknologi pengolahan sampah menjadi listrik juga bisa menekan ketergantungan penggunaan energi BBM dan fosil untuk pembangkit listrik. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Kami undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.